Kaleidoskop berikutnya adalah periode September hingga Desember 2012. Ya, dimulai dari 3 September. Kabar gempar, Sekjen PSSI Tri Gustoro mundur. Tanggal 6, Timnas versi PSSI KPSI mulai TC di Malang. Makin kacau makin asik. Tanggal 5 sebelumnya, Indonesia berada di peringkat 168 FIFA. Naik. Sebelumnya 159. Naik ke bawah maksudnya. Kalau diurutin di atas. Tanggal 5, Hadi Andra ditunjuk sebagai PLT Sekjen PSSI menggantikan Tri Gustoro. Tanggal 7, berita sangat bagus. Andi Firmansyah ke Amerika Serikat untuk trial selama 3 pekan di klub DC United. Good news. Tanggal 10-nya Timnas kalah dari Korea Utara di GBK dalam laga SCTV Cup. Lalu tanggal 14 September rapat Exco PSSI di kantor LPIS menunjuk Halim Mahfud sebagai sekjen baru pengganti Tri Gustoro. Sehari berikutnya, Timnas Indonesia di tanggal 15 September ditahan imbang 0-0 oleh Vietnam dalam laga persahabatan di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tanggal 26, Timnas membantai Brunei di Bandar Sri Begawan 5-0. Irfan mencetak hat-trick, Irfan Bahdim. Lalu 2 gol lagi dicetak Fendri Mofu dan juga Hendra Bayau. Tanggal 29 September, Ketua sekaligus anggota Joint Committee dari kubu PSSI Todung Mulya Lubis mundur dengan sejumlah alasan. Oktober, kabar duka menyelimuti negeri ini. Tanggal 13, pemain asing asal Brasil Bruno Zandonandi meninggal dunia di rumah sakit Insani, Usada Insani, 9 pagi karena kanker otak. Bruno yang pernah bermain di Petrokimia, Persikota dan juga Barito Putra meninggalkan istri dan seorang anak. Tanggal 14 Oktober, AFF resmi memutuskan Timnas Indonesia yang berhak bermain di Piala AFF adalah Timnas bentukan PSSI, bukan KPSI. Tanggal 15, Timnas versi KPSI uji coba di Australia dengan tim-tim antah barantah. Tanggal 16, Timnas versi PSSI atau Timnas Indonesia ditahan Vietnam tanpa gol di Stadion Maidin, Hanoi dalam sebuah laga uji coba. Lalu akhir Oktober, tepatnya tanggal 30 Oktober pagi, Bambang Pamungkas muncul dan bergabung latihan Timnas Indonesia yang akan ke Piala AFF. Trending topik saat itu. Memasuki bulan November, tanggal 6, anggota JC atau Joint Committee dari kubu PSSI Saleh Mukadar mundur dari komite bersama bentukan AFC ini. 2 hari kemudian, Nikita Willy dikagetkan kabar bahwa sang pacar Diego Michel berkelahi di sebuah pub dan ditahan dan ditangkap polisi. Lalu tanggal 14 November, Indonesia melakukan uji coba melawan negara baru Timor Leste di GBK dan hanya menang 1-0 melalui Bambang Pamungkas. Tanggal 17, Timnas Indonesia kembali uji coba untuk Piala AFF. Kali ini lawannya adalah Kamerun yang kabarnya U23 ataupun Kamerun B, dan hasilnya kacamata 0-0. Tanggal 25, laga pertama Piala AFF dan ditahan Laos 2-2 di Bukit Jalil. Tanggal 26, FIFA mengirim surat tentang ancaman sanksi yang ditandatangani oleh Sekjen FIFA Jerome Valcke agar sebelum 10 Desember masalah dualisme PSSI selesai. Lalu di tanggal 28, Andi menjadi pahlawan ketika menggetarkan gawang Singapura dalam laga kedua Piala AFF di Bukit Jalil. Memasuki Desember, hujan mulai membasahi Jakarta dan
Indonesia pada umumnya. Tetapi tanggal 1 bukan kesegaran yang kita dapat, tapi sebuah kekalahan dari Malaysia. Kembali kalah dari Malaysia 2-0 di pertandingan terakhir penyisian Piala AFF, dan kita gagal ke semifinal. Tragis. Tetapi ketika kesedihan itu belum beranjak, tanggal 4 Desember kabar duka dari Solo datang. Pemain asing asal Paraguay, Diego Mendieta, meninggal dunia di rumah sakit Dr. Muwardi Solo karena serangan virus Cilomegalo. Tragisnya, Diego Mendieta belum mendapatkan bayaran, belum mendapatkan haknya beberapa bulan membela Persis Solo yang bermain di divisi utama versi Liga Indonesia. Tanggal 5 Desember, berita tidak enak lagi muncul. PSSI memecat Habil Marati dari posisi mereka sebagai manajer Timnas Indonesia. Lalu tanggal 10 adalah batas akhir FIFA dari tanggal 26 November. Ternyata kedua kubu tidak mau berkongres dalam satu wadah. Masing-masing berkongres sendiri-sendiri. Yang satu di Palangkaraya, di pimpinan Johar, pimpinan Lanyala di Jakarta. Tidak ada titik temu. FIFA akhirnya menurunkan surat dan mengancam kalau tanggal 14 Desember belum selesai akan ada ancaman sanksi. PLT Menpora Agung Laksono tanggal 11 Desember turun tangan membuat task force untuk mengatasi masalah PSSI dengan anggota Herita Subowo, Agung Gumelar, Tono Suratman, Joko Peke, dan juga Yuli Mumpuni. Dan akhirnya tanggal 14 tiba, 14 Desember, hari yang ditunggu-tunggu semua orang. Ternyata FIFA kembali bermain api. Dia tidak memban atau dia tidak memban Indonesia. Dan masalah dualisme diberi tenggang waktu sampai Maret 2013. Tanggal 15, Sepp Blatter mengatakan lepas dari sanksi FIFA bagi Indonesia adalah kado Natal. Untung saja dia hidup di Swiss. Coba kalau hidup di Indonesia dia diprotes FPI. Tanggal 18 Desember, Task Force akan mempertemukan Arifin Panigoro dan Nirwan Bakri. Siapa dia? Tapi yang pasti sampai tanggal 31 Desember, sepak bola Indonesia masih ada dua. Ada PSSI versi Johar, ada PSSI pimpinan Lanyala. Persebaya ada dua, ada yang main di IPL dan ada di divisi utama Liga Indonesia. Arema kabarnya menjadi 4. Ada pimpinannya Winarso, ada yang main di ESL, ada punyanya Angkora, dan ada satu lagi yang baru. Luar biasa. Persija kabarnya masih ada dua, tetapi yang satu bermasalah, yang satu tidak tahu kabarnya. Apalagi yang dua? Memang sepak bola Indonesia suka mendua, tetapi kita harus tetap optimis karena Bogalakon TV selalu good football, good nation. Halo, kami dari Bogalakon TV akan mengucapkan selamat tahun baru 2013. Semoga tahun depan sepak bola Indonesia akan makin maju dan terhindar dari konflik-konflik yang tidak penting. Bogalakon TV, Good football, good nation. Yeah. Untuk sepak bola Indonesia supaya lebih sukses, lebih maju, dan lebih sportif kalau kalah. Itu oke? Bogalakon. Oke. Yes. Good football, Good nation. good nation. Oke? Lagi. Good football, good nation. Ya, nama gue Bahana Jagat Patria. Gue dari SMA Negeri 7 Bekasi. Resolusi gue buat sepak bola nasional tahun 2013 nanti, semoga nggak ada perpecahan di kubu PSSI maupun KPSI, apalagi PBSI. Semoga mereka bisa jadi satu dan liganya juga bagus-bagus. Dan gue harap Indonesia juga bisa nyiptain alien-alien kayak negara Spanyol.
Nama saya Muhammad Arfiri Rahmat, saya dari SMA Muhammadiyah Cilengsi. Resolusi saya pada sepak bola Indonesia tahun 2013 adalah hampir sama dengan seluruh supporter Indonesia. Tidak ada lagi konflik dan dualisme di tubuh PSSI. Semoga Okto makin ganteng dan naturalisasi jadi perubahan. Sekian. Nama gue Garda, gue sekolah di SMK Medikakum Bandung. Resolusi gue soal PSSI, semoga kedepannya KPSI sama PSSI bisa bersatu. Terus yang gue dengar Indonesia itu kan banyak naturalisasi pemain-pemain luar. Gue pengen banget kalau misalnya Messi, David Villa, Rooney, Robin van Persie bisa dinaturalisasi ke Indonesia. Udah itu aja.